Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini akan bahas tentang domas, arti dan makna. Apa itu arti dari kata domas? Sehingga banyak nama tempat yang merujuk pada kata domas. Ada Tanjung Pontang, di sana juga dikenal dengan kata domas. Ada juga Sasaka Domas di Baduy. Apa arti kata domas? Nah, domas secara arti harfiah itu dikenal atau diartikan sebagai angka 8. Jadi domas itu 8. Maka dalam manuskrip atau dalam cerita-cerita tradisi lisan ada yang dikenal dengan istilah ajar domas. Ajar domas ini menceritakan 8 tempat perguruan, 8 tempat pendidikan. Nah, ada 8 tempat pendidikan, maka ajar domas maknanya adalah 8. Nah, 8 ini apa artinya? Nah, dalam hitung-hitungan masyarakat Nusantara, 8 tuh makna arti yang lain adalah dikenal dengan istilah windu. Windu itu adalah satu periode. Satu periode untuk mengupas satu periode terkecil ya, itu windu. Maka domas itu artinya 8, 8 itu artinya windu. Apa yang sebenarnya dari domas dan windu ini? Nah, domas dan windu itu satu kesatuan. Kalau domasnya adalah tempat ajar, windu itu pelaksanaannya. Maka dalam tradisi masyarakat lampau itu mengenal angka wolu. Ada istilah juga, maka di kayak di Baduy ada istilah kawalu untuk puasa, mungkin minggu-minggu bulan-bulan ini 3 bulan ke depannya dengan istilah kawalu. Angka domas, windu, wolu itu memiliki makna yang artinya siklus kehidupan. Jadi siklus kehidupan itu untuk regenerasi itu biasanya 3 windu. Windu pertama 1 sampai 8 tahun pertama itu dikenal dengan istilah masa tanam, masa pembibitan. Periode kedua, windu dari 9 sampai ke 16 itu dikenal dengan istilah masa perawatan. Nah, dari 17 sampai ke 24 itu masa pengembangan. Nah, baru windu keempat itu masa panen. Sehingga dulu dari windu itu turunannya itu menjadi yang dikenal ritualnya. Kalau di tradisi Cina itu yang Imlek itu setiap tahun, tapi kalau dalam tradisi di Nusantara dan di Banten juga ada, di Jawa mungkin di salah satunya juga di Banten, itu windu itu adalah 8 bulan, tradisinya per 8 tahun. Karena di situ ada siklus alam yang berubah. Di situ ada siklus pendapatan juga yang berubah. Di situ ada siklus kehidupan yang berubah. Berarti angka windu itu dikenal dalam beberapa catatan manuskrip atau dalam tradisi lisan dikenal dengan tahun alif, tahun ba, tahun jim, tahun dal, tahun zai,
tahun tahun wow, baru tahun jim awal dan jim akhir, baru tahun alif akhir. Nah, 8 tahun itu ada beberapa ritual sedekah bumi itu biasanya 8 tahun sekali. Karena sih ada siklusnya di angka di Domas itu. Jadi siklus perputaran. Maka lambang Domas itu lambangnya itu mata angin. Lingkaran dengan sudut mata angin. Di lambang Domas itu. Nah, dari mata angin ini akan dikerucutkan sehingga menjadi 24 jam sehingga menjadi terus. Nah, itu ada di beberapa dokumen-dokumen kuno yang isinya tentang menjelaskan kata itu. Termasuk juga kalau dalam istilah lokal itu naktu, hitung-hitungan naktu. Tapi kalau dalam bahasa ininya astronomi. Jadi dari astronomi kemudian diturunkan menjadi astrologi. Isinya tentang kepribadian suatu daerah. Maka setiap daerah itu pasti memiliki domas, tempat lahan ajar. Setiap daerah memiliki adat dan istiadatnya sendiri sesuai dengan siklus alamnya. Maka di angka di Domas di Banten ada Domas yang ada di Pontang yang sebagai empang, ada Sasaka Domas yang ada di pegunungan di Baduy. Nah, kata Domasnya ayat angka 8 itu ada dikenal dengan istilah ajar Domas. Apa itu ajar Domas? Ada ajar Domas itu tempat pusat pembelajaran. Harus 8 tingkatan. Dari buyut terakhir itu adalah Maha Guru atau dikenal dengan istilah Batara Guru. Nah, kalau sudah jadi Batara, kalau sekarang mungkin tingkatannya profesor, udah ahli. Nah, itu yang dari Domas itu. Dari tingkatan pertama itu kabuyutan. Kabuyutan itu tingkat dasar, tingkat ujungnya itu adalah Batara Guru. Jadi angka Domas. Nah, apa yang kemudian menjadikan bahwa Domas ini penting untuk dibahas? Nah, pentingnya Domas untuk dibahas itu supaya kita mengenal makna dan fungsi Domas itu yang sebenarnya. Jadi Domas itu artinya 8 atau juga dikenal dengan istilah wolu atau juga dikenal dengan istilah windu. Dan ini memiliki siklus ritual khusus masing-masing. Sehingga nanti akan ketemu rumus dalam dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Itu siklus hariannya. Ini siklus harian 24 jam itu dibagi 3 itu menjadi 888. Nah, pertanyaan ini terdokumentasikan secara fisik itu yang ada di Masjid Agung Banten. Setiap tiang-tiang masjid itu ada 8 tepisan. Itu satu windu. Satu windu itu harus memahami kehidupan siklus alam, harus memahami siklus kehidupan. Karena itu sebenarnya itu siklus alam. Tapi kita harus betul-betul memahami apa yang akan terjadi sampai tahun ke depan, sampai ini ke depan. Dari siklus itu. Nah, rujukannya dari mana? Dari manuskrip karya Sultan Zainal Asyikin. Itu rujukannya dari peristiwa Nabi Yusuf tentang tabir mimpinya, masa paceklik, masa jaya, dan masa masa kekeringan, terus masa kejayaan, dan masa persiapan.
dari Jaya dulu, kemudian terjadi paceklik yang berkepanjangan, itu kan periode siklusnya itu 8 tahun. Periodenya 7 tahun, 8 tahun. Sehingga itu dijadikan sebagai siklus kehidupan. Karena apa? Cuaca hitungannya. Jadi hitungan astronominya di situ. Sehingga turunannya itu sampai kemudian di angka 8 dalam 24 jam itu hitungannya dari situ. Itu ada di manusia. Kalau dulu kan nggak hitung jam. Jam itu baru muncul di abad ke 19. Tapi sebelumnya dari teori itu kemudian bangsa Eropa membuat jam itu. Nah, dari angka 8 itu. Nah, 8 itu periode pertama 8 tahun untuk proses persiapan kalau untuk di Nusantara. Maka anak didik 1 sampai 8 tahun itu dididik dasar. 9 sampai 16 tahun itu dididik untuk mandiri. 17 sampai 24 tahun itu harus sudah bisa menghasilkan untuk menjadi kejayaan. Itu periode pertama. Nah, maka dalam peristiwa sejarah dikenal dengan istilah satu periode itu 25 tahun periodenya. Itu turunannya sampai ke itu dari kata domas. Nah, di Masjid Agung Banten itu di dalam ada 24 tiang, 8 tepisan sehingga menjadi 8 jam. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bersosial. Itu maknanya 8 itu. Yang kedua, yang di depannya itu ada 12 tiang. Dibagi 8. Karena itu umum segala macam sehingga itu rumus kehidupan yang diterapkan dalam bentuk arsitektur tempat ibadah di Masjid Agung Banten. Itu ritual yang terjadi sih. Nah, angka 8 ini angka sakral. Di Banten masih ada sisa satu daerah yang masih melakukan ritual winduin yang dikenal dengan istilah sedekah bumi per 8 tahun sekali. Jadi dari tahun alif ketemu tahun alif lagi. Nah, makanya dalam manuskrip itu sering ketemu tahun alif. Peristiwa apa di tahun alifnya? Ada di peristiwa bencana apa? Nah, ketika itu dikonversi menjadi angka hijriah atau di angka masehi, maka harus melihat peristiwa yang terjadi saat itu. Karena ini, windu ini, domas ini akan memantau siklus alam. Kapan akan terjadi angin besar, kapan akan terjadi bencana, kapan akan terjadi gempa, kapan akan terjadi kemarau panjang, itu siklus alam. Nah, orang dulu sudah banyak yang membaca, yang mengetahui itu. Nah, sayangnya dokumen-dokumen, manuskrip yang menjelaskan tentang informasi itu sirna entah kemana. Jadi yang diinformasikan justru nilai mistisnya, bukan nilai intelektual dari makna kata domas. Nah, makanya di Banten ada 2 nama domas, ada 2 nama tempatnya yang domas. Ada domas di pesisir, ada domas di pegunungan. Itu untuk melihat apa yang akan terjadi, siklus alamnya. Jadi membaca dari mata angin, karena lambang domas itu adalah lingkaran untuk mata angin. Untuk mata angin, lambang domas itu. Nah, kita manusia itu ada di tengah-tengahnya sebagai pelakunya. Jadi kalau kita melihat dari 24 jam itu, yang detik, menit, jam itu kita ya. Siapa yang gerak terus, makanya yang gerak terus namanya detik. Tak 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 tak, itu jantung. Jantung itu adalah masyarakat biasa. Yang hitungan jam itu adalah raja, pemimpin tertingginya. Nah, hitungan menit itu adalah
bawahannya. Masyarakat itu tak 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 terus kerja terus tuh. Itu filosofinya di situ filosofinya. Jadi filosofi jam itu ke situ dari angka windu ini turunannya ke 8 itu. Itulah yang bicara tentang apa namanya tentang domas itu. Jadi kalau dikupas dengan baik bahwa dari windu atau domas itu bisa melahirkan jam atau jam dalam arti mesin ya, mesin kan jam tuh arloji bukan jam. Dulu ini arloji gitu. Maka namanya arloji. Nah, penemunya juga orang. Nah, itu memaknai dari situ. Itu ngambil dari peristiwa memaknai dari peristiwa Nabi Yusuf. Cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi peristiwa ayat Al-Quran itu kemudian diterjemahkan menjadi ilmu astrologi dan astronomi. Kemudian sampai ke wilayah turunannya sampai ada jam itu turunannya. Jadi kita sebagai masyarakat biasa itu ya harus bekerja keras karena itu jantung. Kalau detiknya ini mati ya semuanya akan mati. Maka kalau yang jadi pemimpin jangan sampai meremehkan itu. Karena jantung kehidupan itu adalah adanya di rakyat jelata. Jantung kehidupan itu ada di rakyat jelata. Kita harus memahami siklus itu, jam itu, yang windu itu, domas itu, makna arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar nama. Kalau hari ini di Domas hanya sekedar nama kampung, kampung Domas. Yang dikenal dengan istilah ada bontot Domasnya. Tapi ada makna tersembunyi di Domas itu. Yang lebih besar. Dari makna Domas itu. Dari sekian dokumen-dokumen kuno, maka dikenallah istilah nama dalam sejarah Banten. Itu dikenal dengan istilah ajar Domas. Maka harus belajar memahami waktu, belajar memahami itu sekarang. Ajar Domas itu. Nah, itu yang berkembang di Banten itu. Jadi memahami Domas itu juga memahami siklus alam. Maka banyak informasi tentang kayak di Waringin Kurung ada makam Ki Genta Buana. Buana itu kan alam semesta. Terus di Baduy juga ada Sasaka Buana. Nah, Sasaka Buana kan alam semesta. Maka untuk bisa memahami Sasaka Buana, memahami tentang buana alam semesta ini, memahami dulu Domas. Turunannya itu di Domas ini. Domas itu memahami arah mata angin, siklus perputaran. Maka lambang angka 8 yang sekarang angka 800 itu siklus tuh. Siklus itu yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa hari ini. Angka 8 itu adalah angka yang mujur, dianggap angka hoki karena tidak terputus tulisannya, falsafah mereka. Tapi sebenarnya angka 8 yang putus ini dia akan berbalik ke bawah, dia berputar, dia akan tetap naik ke atas lagi sesuai dengan siklusnya. Itu di angka 8-nya. Sekarang nama angka 8 atau di angka 8 itu siklus. Nah, di angka 8 ini dijadikan sebagai angka ritual. Dalam masyarakat Baduy dikenal dengan istilah kawalu. Yang dia berpuasa 8, 9, 10. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan itu. Untuk sampai ke 12. Nah, karena sekarang juga di bulan Rajab di tradisi itu juga sama. Di Rajab sampai ke Ramadan itu melakukan ritual puasa itu. Sampai nanti ketemu di Syawal. Itu siklus-siklusnya ya, siklus-siklus. Makanya kalau mempelajari siklus-siklus ini ada beberapa idenya pengetahuan di dalamnya. Sebenarnya itu memahami tentang siklus alam
perkembangan apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Itu dari siklus itu. Nah, bagaimana melihat untuk memahami siklus itu? Itu akan dipahami dari siklus gerhana matahari atau gerhana bulan. Dia akan mengulang kembali dari gerhana itu. Jadi patokannya gerhana, nanti akan dihitung apa yang terjadi di kemudian hari terus. Kapan masa paceklik, kapan masa hujan, kapan. Orang dulu sudah memahami itu tanpa ada radar, tanpa ada ini. Jadi dari hitung-hitungan itu. Maka ada yang dikenal dengan ilmu apa ya? Kalau dalam biasanya mau Ramadan, penetapan 1 Syawal itu. Ilmu hisab, ilmu perhitungan atau ilmu naktub kalau untuk masyarakatnya, pelakunya. Itu di ininya rumus dasarnya itu dari dari 8 windu domas. Ada ritual yang masih ada ritual sedekah bumi yang 1 windu sekali itu adalah di Kampung Kepuren di Kota Serang. Itu 8 tahun sekali. Setiap memperingati tanggal ini itu sebenarnya memperingati 1 tahun baru 1 tahun alif, memperingati tahun alif. Jadi tahun alif, tahun ba, tahun jim awal, tahun dal, tahun jai, tahun wau, tahun ehe, dan tahun jim akhir, baru tahun alif lagi. Itu memperingati itu. Nah, angka alif apa itu ada makna di tahun alif itu apa. Makanya kalau di Imlek kan sekarang masuk nih dikenal dengan ilah tahun naga. Sekarang tahun naga di di masyarakat tradisi Tionghoa. Tapi dalam masyarakat tradisi di Banten sekarang tahun alif. Di angka windu itu. Apa yang akan terjadi antara tahun alif dan tahun ular? Apa yang akan terjadi tahun alif dan tahun ular? Kita lihat dan saksikan. Karena peristiwa-peristiwa itu sebenarnya rumus kehidupannya. Makanya kemudian ada rumus kehidupan yang lain yang kita kenal Sri Lungguh Dunia Larapati, terus turunannya seperti apa, terus itu ada rumus-rumusnya. Saya jelaskan karena laptopnya rusak, udah dipetakan dari Sri Lungguh Dunia Larapati. Dari windu tahun alif sampai tahun jam itu maknanya apa gitu. Maka ini dengan live ini membahas tentang domas, yaitu nanti akan menjelaskan ke sana. Karena domas itu saya ini kan bisa juga dialog online masalah sejarah. Nah, kan? Dialog online masalah sejarah, nanti ketika ada waktu akan berusaha memberikan penjelasan, berbagi ilmu pengetahuan apa yang sudah saya baca, apa yang sudah ini untuk menambah wawasan. Untuk menambah wawasan, bukan pengetahuan tapi wawasan dulu. Kalau pengetahuan nanti ketika sudah baca lagi link segala macam akan bisa mendapatkan itu, tapi ini untuk menambah wawasan aja. Jadi domas itu artinya 8. Domas itu artinya 8. Wolu artinya windu, itu memiliki makna. Yang turunan hasil kata domas, wolu, windu, kemudian itu turunan yang menjadi siklus waktu. Terkecilnya hari ini itu dikenal dengan istilah jam. Jadi jam itu lingkaran domas kenalnya. Dari 24 jam itu. Dan itu juga terlihat dalam bentuk fisik di Masjid Agung Banten. Makanya di Masjid Agung Banten itu 5 tumpang itu Sri Lungguh Dunia Larapati. Sri itu mencari kehidupan, mencari makan. Sri Lungguh itu tempat tinggal. Sri Lungguh. Dunia itu usaha.
untuk memperkaya segala macam. Lara, karena nanti akan ada penyakit yang tumbuh, akan ada waktu di mana kita akan kondisi terpuruk sampai mati. Makanya semakin kecil itu semakin sedikit ya. Sri Lungguh Dunia Larapati itu 5 tumpang itu. Ada juga makna lain dari 5 tumpang itu. Ada juga banyak yang kalimat. Makanya dengan istilah panca. 5 itu ini panca. 8 itu artinya windu. Itu punya makna yang cukup mendalam ketika dikupas. Nah, inilah yang menjadikan bagian dari pengetahuan yang sudah hampir sirna. Karena tidak ada di buku-buku modern tentang arti windu, arti panca, arti domas, makna yang sesungguhnya apa, hanya tinggal nama katanya aja. Panca juga kalau nggak nempel di ucapan Pancasila nggak akan ketemu, karena udah hilang. Panca juga kalau nggak hilang dalam sebuah ilmu kanuragan yang dikenal dengan ilmu Pancasona juga nggak bakalan, karena masih nempel di dalam. Nah itu kata panca itu. Nanti diupasin dari domasnya dulu. Ajar domas, windu, wolu, 8. Angka 8 yang melingkar itu, maka hidup ini akan berputar. Maka roda itu domas. Roda itu domas. Bulatan, tidak akan berputar. Wolu itu dia akan melingkar zigzag, muter. Tapi tetap dalam siklusnya ada lingkaran. Terbagi menjadi 2. Kalau 8, kesuksesan dan kemunduran, atau kemajuan dan kemunduran. Kejayaan atau keruntuhan. Nah, proses tengah-tengahnya inilah masa transisinya ini. Nah, informasi itu dari peristiwa, kalau dalam manuskrip karya Sultan Jenderal Ashikin itu diambil, diterjemahkan ditafsirkan itu dari surat yang menjelaskan peristiwa tabir mimpinya Nabi Yusuf. Hingga muncul kata 8 sebagai windu yang harus dilakukan ABCD segala macam. Karena itu adalah siklus alam. Itu siklus alam. Maka karena kita siklus alam, maka kita harus menjaga alam itu. Alam yang kita singgahi ini harus dijaga. Udaranya harus dijaga, terus lingkungannya harus dijaga, ekosistemnya harus dijaga. Jangan sampai nanti keluar mitologi tentang ulu dumung dan macan kikik. Kalau muncul ulu dumung dan macan kikik, maka di situ akan terjadi karena siklus mata rantai yang terputus, akan terjadi paceklik yang dibuat-buat, yang bukan karena alam. Itu yang dibuat-buat. Jadi mitologi ulu dumung dan macan kikik itu adalah peristiwa yang dibuat-buat oleh manusia. Tapi kalau windu itu oleh alam itu sendiri. Karena alam itu melihatnya, merujuknya pada siklusnya. Kalau dalam ilmu alam, ilmu fisika, ilmu itu bumi itu melingkari galaksinya, itu rumusnya dari situ, hingga ketemu. Tapi ini bukan ilmu itu, tapi saya hanya memahami dari ilmu karuhun tentang penjelasan nama dan ilmu alam itu. Ilmu modernnya, istilah-istilahnya, karena saya bukan jurusan IPA, jadi nggak tahu. Jadi karena saya jurusannya di bidang sosial, sehingga memahaminya hanya tentang dokumen-dokumen
ilmu-ilmu kuno. Nah, itu yang tentang ilmu tentang ilmu karuhun. Nah, apa yang bisa didapat dari ilmu karuhun ini? Nah, ilmu karuhun itu hilang, udah hilang. Ilmu karuhun kita itu hilang. Kenapa ilmu karuhun kita hilang? Karena sudah tidak ada lagi yang mempelajari. Berubah sudah apa yang sudah diungkapkan. Karena kalah dengan teori-teori Eropa. Teori lokalnya itu dianggap mistis. Dari teori lokalnya. Teori lokalnya dianggap mistis. Itu yang terjadi. Nah, apa yang kemudian teori ini bisa diungkap, bisa dijelaskan dari teori-teori itu. Nah, teori domasnya ini. Nanti domas ini akan saya ambil kata domas ini untuk dialog online atau diskusi online masalah sejarah. Diskusi online masalah sejarah. Wih, halo Kang Epi. Wih, lama ini nggak ketemu ini. Kapan bisa ngopi darat nih? Bahas tentang titik nol Banten nih, Kang Epi. Nah, domas ini jadi rangkaiannya sampai nanti bagaimana cara menangkap maling, cara ini, hari lemahnya, hari jayanya, hari ya segala macam. Dari sebelum dunia Larapati, terus lambang-lambangnya, terus itu di mitologi zaman dulu tuh ada. Itu sebenarnya bukan mitologi, sebenarnya ilmu pengetahuan tradisional tentang dunia, memahami alam semesta dan diri kita sebagai manusia, supaya alam terjaga, kita terjaga, jangan sampai binatang buas ekosistemnya itu bisa mengacak-acak pemukiman. Itu yang penting. Sekarang justru ekosistem hewan diacak-acak. Yang disalahkan bahwa manusia ini segala macam. Karena kitanya yang serakah. Kitanya yang serakah. Etika orang dulu juga ada etikanya. Contoh, ketika memanen padi. Kalau dulu kan padi manen di aniani ya, di aniani bukan di gebot kan. Atau apalagi sekarang di Selender. Itu setiap memanen, radius 1 meter di pinggiran itu nggak boleh diambil, nggak boleh dipanen. Itu untuk binatang, supaya binatang buas itu tidak masuk ke pemukiman. Karena siklus ekosistemnya itu hasil padi, ada burung, ada binatang yang lain yang memakan itu, kemudian binatang lain yang memakan binatang yang makan itu, ya siklus ekosistemnya itu terjaga. Itu makna yang terjadi sampai. Nah, sekarang kan enggak, habis semuanya, sehingga banyak beberapa hama ini muncul nyerang habis sekaligus karena rakus ya, tidak memberikan ke binatang lain untuk menjaga siklus itu. Bahkan juga ada, sekarang sudah hilang, ada binatang kunang-kunang atau kekunang yang ketika malam dia menyala. Itu sudah hilang, sudah kita tidak menemui lagi di Serang. Kalau yang masih ada kunang-kunangnya, ya tolong dirawat. Habis Bu, nggak ada Bu. Iya, ini kosong belum belanja.
Itu. Jadi siklus alam itu akan mempengaruhi kehidupan, karena kita itu bukan diwariskan tapi dititipkan untuk generasi masa yang akan datang. Jadi domas itu artinya 8, domas juga bermakna wolu, domas juga bermakna windu. Lambang domas itu lingkaran mata angin, windu itu pembagian menjadi 3, pembagiannya, wolu itu lingkarannya 8. Ritual, maka ada ritual kawalu, ritual segala macam. Terus juga ada 8, angka 8. Angka 8 itu sebagai perputaran masa jaya dan masa ini. Jadi memotong masa transisi di situ. Maka ada masa tanam, masa kembang, dan masa panen. Masa tanam ini dikenal dengan istilah masa paceklik. Maka dulu itu hitungannya 8. Terus angka 8 itu adalah angka yang paling sakral ya. Terima kasih Mang Ei. Nah, itulah angka 8, angka domas. Makanya domas itu mengartikan bahwa sebagai angka ini, sebagai angka yang sakral, angka domas itu. Nah, penjelasannya di domas bisa melihat alam. Di domas itu siklus alam. Terbesar. Mana ini? Ya. Halo Mang Ei. Woi. Orang ngajar tah. Assalamualaikum, sehat bah? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kebetulan lagi nggak ada kegiatan, lagi ada kegiatan Isra Mi'raj ini, jadi santai. Ini lagi berisik di sininya. Ada bocah nangis segala. Ya lanjut aja dulu bah, saya mute dulu bah ya. Oke. Nah, itu yang angka 8 dan angka windu, angka ini adalah rumus utama. Maka akan ketahuan seperti apa 8 ini menjadi bagian dari rumus hidup orang-orang terdahulu. Rumus hidupnya seperti apa? Maka akan ketahuan nih siklus-siklusnya. Tapi yang terpenting bukan meyakini ini, tapi makna dibalik itu. Makna dibalik pengetahuan itu, informasi itu. Jadi domas itu artinya 8, ajar domas, sasaka domas. Kalau sasaka domas itu bentuk fisiknya, ajar domas itu ajarannya. Ajar domas. Apa ajaran domas? Ajaran domas itu adalah windu. Karena 8 juga. Apa ajaran Hindu itu? Itu waktu, taat kepada waktu, pada masa. Dari mana rujukan taat pada waktu itu siklus. Maka di Kesultanan Banten ketika pertama kali ini yang dibangun adalah rumus tentang waktu itu, tentang waktu, tentang yang kemudian menjadi hari ini itu menjadi jam. Itu di dalam ada 24, di luar ada 12 tiangnya. Di dalam ada 24, di luar ada 12, dibagi 3, 8 jam pertama untuk istirahat, untuk bekerja, dan untuk bersosial. 8 jam itu untuk istirahat, di rumah ya.
di rumah. 8 jam kedua itu untuk bekerja karena siang. 8 jam ketiga untuk bersosial. Karena kehidupannya seperti itu. Jadi dari 8 jam, 8. Nah, ketika di luar pun sama, 12 dibagi 8. Apa namanya? 12 tiang. Jadi 12 jam itu di siang hari dan 12 jam di siang di malam hari. Maka di tradisi Tionghoa atau dikenal dengan istilah yin dan yang. Ada istilah yin dan yang itu ada di Masjid Agung Banten itu. Maka itu menggabungkan, mengawinkan tradisi Tionghoa dan tradisi Islam yang masuk dalam bangunan arsitektur Masjid Agung Banten. Nggak percaya, lihat mihrabnya, tempat khutbahnya. Itu kan tandu Cina. Menaranya itu kan pagoda, tapi peruntukannya yang beda. Tapi yang diambil adalah makna dari balik angka domas dan windu. Waktu. Itu yang diambil. Pengetahuannya, di balik pengetahuan itu ada pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang alam semesta. Memahami tentang gelap dan terang, memahami tentang hitam dan putih, memahami tentang macam-macam. Maka kalau kita sudah memahami tentang windu, siklus waktunya, dan memahami tentang domas, tentang ajarannya, maka kita akan bisa melihat seperti apa alam ini akan tetap terjaga. Bencana pasti ada karena siklusnya ada. Bencana itu pasti ada karena siklusnya ada. Justru kita bukan menghindari bencana, tapi kita menyiapkan menghadapi bencana itu supaya tidak banyak memakan korban. Dan nanti ada hubungannya dengan nasi aking, ada hubungannya dengan garam kawak, ada hubungannya dengan asam kawak, ada hubungannya dengan itu rangkaian-rangkaiannya tuh. Rangkaian sebagai bagaimana ketahanan pangannya, bagaimana dengan lumbung yang hari ini di masyarakat Baduy masih diterapkan. Jadi lumbung dalam pemukiman, ada lumbung dalam di hutan ini. Karena ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi bencana, masih ada stok pangan di luar. Kalau di daerah pesisir, cara terbaik untuk stok pangannya itu adalah dengan nasi aking. Itu cara terbaiknya untuk stok pangan. Nah inilah makna dibalik kata windu, makna dibalik kata domas. Domas itu nanti diulas, dikembangkan Sri Lungguh Dunia Larapati. Diulas lagi tentang tentang hal-hal yang lain. Diulas tentang sampai ke kepribadian. Itu kemudian menjadi simbol yang orang-orang dulu dikenal dengan menghitung hanacaraka dalam aksaranya, kemudian menghitung aksara pegon, sehingga orang-orang dulu bisa menghitung di naktu, hitung-hitungannya. Apakah sosok ini sifatnya logam, sifatnya kayu, sifatnya angin, sifatnya air, karena itu sifat alam. Sifat alam itu juga masuk dalam tubuh kita. Tingkat emosinya tinggi berarti sifat api. Sifatnya itu ada sifat-sifat itu. Lahir di bulan apa, di hari apa, di tanggal berapa, di jam berapa, terus itu ada kalendernya, ada rumusnya itu. Yang belum dibaca manuskrip secara detail ya, bahas tentang itu. Ini baru secara umum aja, karena mempelajarinya juga lumayan, memahami dari manuskrip itu, memahami aksara, bahasanya.
Nah, 8 ini bisa juga dikembangkan sebagai apa namanya, memahami kapan kita jaya, kapan kita runtuh. Ketika runtuh kita harus apa, ketika jaya kita harus bagaimana. Bukan jaya mempertahankan kejayaannya, nggak mungkin. Karena rumus kehidupan Sri Lunggo Dunia Larapati pasti akan hancur. Ya akan muncul generasi baru lagi. Terus itu akan tetap regenerasi. Maka di Banten dulu tidak boleh terjadi sebuah monopoli perdagangan, monopoli. Kalaupun memang ada, nah itulah mulai diruntuhkan tuh ideologi-ideologi domas ini, ideologi-ideologi Windu ini, mulai disusupi dengan ajaran-ajaran Eropa, sehingga kemudian sampai hari ini kita terpaku pada ala pemikiran-pemikiran Eropa. Pemikiran lokalnya hilang, manuskrip lokalnya sulit untuk ditemukan. Ketika ada, sulit untuk bisa dikonsumsi oleh publik. Karena dari bahasa, dari aksara, kita sudah tidak banyak orang yang bisa memahami, membaca itu. Memahami dokumen-dokumen lokal itu ya lumayan cukup inilah, memakan waktu, menguras. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Ini hanya sekedar untuk berbagi pengetahuan dari pengalaman. Jadi ini hanya sebatas ungkapan. Tidak ada orang cerdas, yang ada hanya ada orang yang lebih tahu. Jadi kenapa orang dianggap cerdas itu? Karena tahu lebih dulu. Kenapa orang dianggap bodoh? Karena terlambat mengetahui. Jadi ini tahu lebih dulu. Nah, dari mana kita tahu? Dari membaca. Dari mana kita tahu? Dari kita melakukan perjalanan, pengalaman. Nah, ini karena saya lebih banyak membaca buku-buku kuno, kitab-kitab kuno, jadi pengetahuan-pengetahuan ini adalah mentransfer pengetahuan masa lalu para leluhur kita, orang tua kita yang tidak yang tidak tersalurkan karena keterbatasan pemahaman aksara, pemahaman bahasa, berusaha untuk dipahami dan untuk diberikan pemahaman ke masyarakat yang lebih luas. Makanya ungkapan domas ini adalah ungkapan, kalau dalam sejarah Banten, dalam mitologinya Sultan Hasanuddin itu dengan Ajar Domas. Ajar Domas itu dianggapnya nama tokoh. Padahal Ajar Domas itu adalah ideologi, pemahaman keilmuan. Ada 8 tempat pusat pendidikan. 8 pusat tempat pendidikan itu Ajar Domas. Nah, Ajar Domas inilah yang kemudian menjadi bagian dari ideologi. Domas itu artinya 8. 8 itu artinya Windu, dan orang yang masih melakukan ritual sedekah bumi per 8 tahun sekali itu ada di Kecamatan Walantaka, di Kepuren, namanya sedekah bumi. Kalau sedekah laut itu setiap tahun, tapi kalau sedekah bumi itu per 8 tahun. Bukan pesta panen, beda. Pesta panen itu beda, sedekah bumi. Makanya dulu jabatan-jabatan desa, kepala desa, terus ini itu 8 tahun jabatannya. Jabatan adipati itu 8 tahun karena satu generasi hitungannya, sepertiga dari generasi. Jadi itu hitung-hitungannya, dan zaman dulu itu dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Angka Windu ini bukan hanya waktu, karena di situ akan melihat
kapan mulai di ini kan itu di tahun alif. Nah sekarang posisinya di tahun alif dari mulai apa Muharram sampai ketemu Muharram sampai bulan haji besok itu masih tahun alif. Nah tahun alif nanti tahun depan itu masuk di tahun ba. Tahun depan tuh masuk di tahun ba. Sekarang ini tahun alif. Tahun alif ini itu bencananya air. Untuk di Banten ya, bencananya air. Nanti selesainya, nanti ketemu dengan gerhana, kapan nanti akan bisa dihitung. Jam berapa gerhananya, jam berapa ininya, apa bencananya, apa ini. Maka, nah untuk kejayaan, tahun ini memang jaya. Dari buah-buahan, segala macam hasil panen melimpah. Semuanya melimpah. Sampai 8 tahun ke depan. Tapi nanti 8 sampai sekarang 2024 2030 mulai itu sedikit agak kekurangan, mungkin kemarau, mungkin hujan sekarang melimpah, segala macam melimpah. Itu dari angka windu itu, nah itu rumus dari Nabi Yusuf, dari tabir mimpi, cerita apa namanya Al-Quran yang tabir mimpinya Nabi Yusuf. Nah dari mana sumber itu saya dapatkan? Itu dari salah satu manuskrip karya Sultan Zainal Asyikin, Sultan Banten yang menjabat di tahun 1757 sampai 770-an. Itu punya karya tentang menjelaskan tentang itu. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan bagaimana dengan kehidupan masyarakat. Itu yang dari manuskrip itu. Itu sedikit informasi tentang Domas yang berarti 8 dan windu. Mungkin kata Domas ini akan diambil sebagai dialog, diskusi online, masalah sejarah. Dia akan dipakai Domas ini untuk menjadi diskusi online masalah sejarah. Nanti malam akan mengulas tentang Undang-Undang Kesultanan Banten, bahas pasal ke-6 sampai berikutnya. Nah, sekarang mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi pengalaman apa yang saya baca dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.